Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, Bapak Ibu, di sini kami ingin menginformasikan sebuah informasi yang sangat penting, bahwasanya sudah terbukti ya dan sudah terjawab bahwa TMT itu bukan menjadi penentu gaji pertama ya ketika Bapak Ibu menjadi sebagai ASN P3K. Ternyata yang menjadi penentu gaji pertama Bapak Ibu itu adalah SPMT atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang harus ketahui bahwa SPMT itu bukanlah TMT Bapak Ibu ya. Ingat ya, SPMT itu bukanlah TMT dan yang menjadi penentu gaji pertama itu adalah SPMT ya, SPMT. Nah, ketika Bapak Ibu diangkat sebagai ASN P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya Bapak Ibu. Di sini ada kejadian seperti ini Bapak Ibu ya, dilansir di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan P3K dikontrak 1 April, tetapi SPMT baru terbit 3 Juni. Otomatis honorer merugi. Jadi tanggal mulai tugasnya 1 April Bapak Ibu. Jadi P3K ini sudah harus bekerja pada tanggal 1 April. Tetapi ternyata SPMT-nya itu baru terbit 3 Juni. Berarti nanti digaji di bulan Juni-Juli teman-teman ya. Berarti tidak digaji di April meskipun TMT-nya di bulan April. Nah, makanya di sini dikatakan honorer merugi. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu. Sesuai dengan judul di sini bahwa SPMT itu berbeda dengan TMT Bapak Ibu. Di sini sudah kelihatan faktanya ya. P3K dikontrak 1 April tetapi SPMT baru terbit 3 Juni. Nah, di sini dikatakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 saat ini sedang resah. Mereka rata-rata sudah dikontrak per 1 April 2023. Namun surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT itu ditetapkan Pemda per 3 Juni. Nah, akibatnya gaji para P3K tersebut dihitung di Juni dan baru dibayarkan nanti Juli. Nah, sudah tepat ya yang admin bilang. Jadi yang menjadi penentu gaji pertama itu bukan TMT tapi SPMT ya. Meskipun TMT Bapak Ibu itu 1 April, kemudian SPMT-nya Juni, maka gaji nanti baru bisa dibayarkan di bulan Juli. Sebab ada ketentuan jika SPMT di atas tanggal 1, maka gaji dibayarkan bulan berikutnya. Nah, intinya seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan P3K Nakes 2022. Mereka merasa dipermainkan Pemda. Teman-teman honorer K2 Nakes di Kabupaten Ponorogo yang sudah diangkat P3K tahun ini mengeluh ya. Mengeluh Bapak Ibu ya, masa iya SPMT 3 Juni padahal itu sebagai dasar pembayaran gaji P3K Bapak Ibu ya. Nah, kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 PHK2I Provinsi Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPN.com. Memang kata Eko, P3K Nakes ini pada April-Mei menerima honor sebagai pegawai kontrak, namun besarannya tidak sebanyak gaji P3K. Nah, seperti itu ya. Seharusnya, ujar Eko, Pemda menetapkan SPMT per 1 April atau 1 Mei karena honorer telah bekerja dan bukan pelamar baru. Kalau PNS, SPMT per 1 Juli juga nggak apa-apa karena mereka masih baru dan bukan honorer. Nah, logika seperti itu ya. Jadi kita berbicara seperti ini, bahwasanya baik P3K Kesehatan maupun P3K Guru, apabila kontrak Bapak Ibu itu TMT-nya 1 April tetapi SPMT baru terbit 3 Juni, maka gaji pertama Bapak Ibu nanti dibayar di tanggal 1 Juli. Kan logikanya seperti itu ya, karena kita melihat di SPMT. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Di sini kami sudah browsing tadi. Nah, di sini kita lihat TMT adalah tanggal resmi pengangkatan
seseorang menjadi pegawai CPNS, PNS, P3K maupun pegawai lain. Tanggal tersebut tercantum dalam surat keputusan SK ya. SK P3K diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian ya. SK P3K instansi daerah ditandatangani oleh bupati ya, bupati atau wali kota. Nah, sekarang coba kita cek yang SPMT. SPMT ya. Nah, di sini Bapak Ibu diperhatikan untuk SPMT ya. Untuk SPMT adalah surat perintah melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala unit kerja atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. SPMT P3K guru diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, sementara SPMT tenaga kesehatan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, jadi di sini dikatakan SPMT menjadi dasar ya. SPMT menjadi dasar bagi P3K maupun PNS untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di instansi pemerintahan. Kemudian di sini dikatakan SPMT juga menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji PNS maupun P3K. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa yang menjadi dasar pembayaran gaji pertama ASN P3K guru itu adalah SPMT, bukan TMT Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan berdasarkan regulasi SPMT itu diterbitkan paling lambat 30 hari setelah SK keluar Bapak Ibu ya, itu ya untuk SPMT. Tapi banyak yang berbeda sih teman-teman ya, banyak yang berbeda. Nah, namun beberapa daerah menerbitkan SPMT bersamaan dengan TMT yang tercantum pada SK. Nah, apa sih fungsi SPMT? Fungsi SPMT itu adalah sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi lembaga pemerintah secara syah menurut waktu yang telah ditentukan Bapak Ibu ya. Selain itu, SPMT merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Nah, ini yang saya garis bawahi ya. Jadi yang menjadi penentu Bapak Ibu mendapatkan gaji pertama pada saat Bapak Ibu guru diangkat menjadi SNP 3K bukan TMT tapi SPMT. Kita mau tahu kapan, tanggal berapa, dan bulan berapa SPMT Bapak Ibu. Jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, coba dilihat di sini teman-teman. Di sini dikatakan jika TMT sudah terbit, ya, anggaplah TMT Bapak Ibu guru sudah terbit. Namun ternyata Bapak Ibu belum terbit SPMT-nya, maka Bapak Ibu belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, itu berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, CPNS akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok setelah menerima SPMT. Lain halnya dengan P3K, mereka akan mendapatkan gaji 100% gaji pokok setelah menerima SPMT. Jadi sebenarnya mengenai TMT dan SPMT itu diatur di peraturan BKN Bapak Ibu ya. Peraturan BKN nomor 18 ya. Kita cek di sini. Nah, ini ya peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 itu untuk SPMT dan TMT CPNS Bapak Ibu. Jadi kalau P3K nanti mendapatkan gaji 100% apabila sudah keluar SPMT-nya. Kan logikanya seperti itu ya, makanya seperti ini. Makanya muncul seperti ini berita di sini. P3K dikontrak 1 April tetapi SPMT baru terbit 3 Juni. Berarti P3K ini baru bisa terima gaji di bulan Juli karena SPMT-nya baru terbit di bulan Juni. Itu pun di tanggal 3, di atas tanggal 1. Berarti harus gajinya itu baru masuk nanti di bulan berikutnya daripada bulan Juni, yaitu di bulan Juli Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.